alat-alat optik. Ya, yang kita pelajari di sini adalah mikroskop dan teropong ya. Jadi materi ini bisa kalian lihat pada buku cetak di halaman 278 sampai 284. Oke. Sebelumnya yang kita pelajari adalah loop ya. Di mana loop itu persamaannya adalah M sama dengan SN per F ya. Jadi di jarak fokus ini kan bisa kita atur ya, bisa jadi makin besar atau makin kecil tergantung loopnya kita dekatkan atau kita jauhkan dari bendanya ya. Tapi di sini ternyata ada kekurangannya. Jadi misalnya kalian semakin dekat nih ke bendanya ya, artinya semakin kecil nih jarak fokusnya, maka bayangan yang kalian lihat ini akan menjadi kabur. Artinya terjadinya yang namanya aberasi sferis atau cacat bayangan ya, di mana bayangannya jadi kabur. Ya misalnya kan mau pengen lihat lagi nih mikroorganisme atau apapun itu yang lebih kecil, itu tidak bisa menggunakan loop. Karena aberasi sferis ini membatasi perbesaran angular lensa itu kira-kira 20 kali ya. Jadi di sini ada lagi nama alatnya yaitu mikroskop ya. Jadi di sini mikroskop itu lebih canggih lagi lah dari loop kita katakan karena dia bisa melihat mikroorganisme gitu ya. Ini adalah bagian-bagian dari mikroskop ya. Pasti sudah belajar ya di SMP atau di SMA kelas 1 mengenai bagian-bagian mikroskop, di mana yang dekat mata itu namanya lensa okuler. Kalau dia dekat benda itu namanya lensa objektif. Ya nanti di sini juga ada namanya tabung mikroskop ya. Atau panjang mikroskopnya nanti gitu. Oke, jadi yang lainnya ini hanya untuk fisika, hanya untuk pengetahuan aja, setahunya aja gitu ya. Syaratnya adalah di mana jarak fokus okuler itu lebih besar dari fokusnya objektif. Oke. Ini adalah bagaimana jalannya sinar ya, pembentukan bayangannya. Nah, untuk okuler itu bayangan yang terbentuk adalah bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan pada lensa objektif adalah maya, diperbesar, dan terbalik terhadap arah semula. Ya. Dan di sini ya kita bisa lihat ya jalannya sinar itu seperti apa. Ini ada benda ya, kemudian ini lensa objektif dan lensa okuler ya. Kan sudah tahu sebelumnya kan bahwa F ini adalah jarak fokus. Oke, kalau S ini jarak benda. S aksen jarak bayangan. Yang penting gini aja, kalau ada OB artinya objektif ya, artinya jarak benda pada objektif, lensa objektif. Sedangkan kalau misalnya OK artinya adalah okuler. Nah, L ini adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau kita katakan seperti panjang mikroskop ya. Jadi inilah bayangan terbentuk yang kita lihat. Oke. Kita ketahui di sini perbesaran untuk lensa objektif adalah ya biasa, rumusnya biasa yang S aksen per S atau H aksen per H ya, yang bayangan dibagi dengan benda. Jadi OB ini hanya kita tambahkan karena menunjukkan bahwa dia berada pada lensa objektif. Oke. Dan kemudian ya, jadi ada beberapa rumus yaitu M totalnya ya. Nah, sebelumnya sudah Miss bahas. Kalau M total itu adalah massa MOB dikali MOK ya, massa untuk perbesaran untuk lensa objektif dan dikali dengan perbesaran untuk lensa okuler ya. Jadi ini kan tahu tadi S aksen OB per SOB adalah MOB ya, perbesaran untuk lensa objektif. Sedangkan SN per FOK atau SN per FOK tambah 1 ini adalah perbesaran pada lensa okuler. Bedanya di sini rumus atas menggunakan untuk rumusnya mata tidak berakomodasi. Nah, jadi soal diketahui misalnya matanya tak berakomodasi atau tanpa akomodasi, inilah rumusnya. Kalau misalnya dia dikatakan di sini matanya berakomodasi maksimum, inilah rumusnya, ya. Nah, Miss kasih tahu lagi bahwa SN ini ya nilainya adalah 25 cm karena dia titik dekat mata. Oke. Ya, kemudian kita mau mencari bagaimana panjangnya mikroskop ya. Untuk mata tak berakomodasi itu dengan syaratnya ya jarak bayangan pada lensa okuler itu tak hingga sehingga
jarak benda pada lensa okular itu sama dengan jarak fokus pada lensa okular ya. Kalau syaratnya seperti ini, ya maka rumusnya adalah ini ya. Kalau misalnya tidak diketahui matanya tak berakomodasi atau segala macam, ya berarti lihatlah ininya dulu syaratnya ya. Jadi D sama dengan S aksen OB tambah FOK ya untuk panjang mikroskopnya. Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum ya di mana syaratnya sekian ya, S aksen OK itu sama dengan min SN ya. Jadi rumusnya adalah D sama dengan S aksen OB tambah SOK. Ya, ini misalnya nggak harus meter ya. Ini boleh misalnya sentimeter boleh, milimeter boleh. Yang penting jangan beda-beda satuannya. Kalau udah beda satuannya nanti menjumlahkan itu salah. Oke, jadi satukan satuannya. Misalnya S aksen OB-nya dalam senti, maka FOK-nya juga dalam senti. Ya, nggak boleh dalam milimeter. Tapi kalau misalnya S aksen OB-nya dalam satuan milimeter, maka FOK-nya juga wajib dalam satuan milimeter. Oke, sampai sini paham ya? Soal ya, contoh soal. Sebuah benda diletakkan 1,5 cm di depan lensa objektif sebuah mikroskop. Ya. Jika fokus objektif 1 cm dan fokus okular 2,5 cm, maka berapakah perbesaran total mikroskop yang digunakan oleh orang tak berakomodasi? Ya. Pasti kalian pusing ya membaca soal sepanjang ini. Apa lagi rumusnya, Miss? Banyak kali rumusnya gitu ya. Tapi kan sudah Miss bilang sebelumnya bahwa buatlah diketahui. Dengan kalian membuat diketahui kan pasti bisa menggunakan rumus apa ya. Jadi sebuah benda diletakkan di depan lensa objektif. Berarti kan benda itu S. Lensa objektif OB. SOB-nya adalah 1,5 cm. Kemudian fokus itu kan F. Objektif OB, jadi FOB-nya sama dengan 1 cm. Begitupun dengan fokus okular 2,5 cm. Pertanyaannya maka berapakah perbesaran total mikroskop yang digunakan oleh orang tak berakomodasi? Oke, di sini kita tahu kuncinya adalah orang tak berakomodasi, berarti matanya tidak mengalami akomodasi. Di mana rumus perbesaran total adalah S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Oke, untuk mencari ini semua angka ada ya tersedia. S aksen OB-nya ada, ya pasti nggak ada ya di sini ya, karena kita lihat tidak ada. SOB-nya ada, ya. SN-nya, ya. SN-nya walaupun nggak ada kan sudah hafal dong. SN itu nilainya adalah 25 cm karena titik dekat mata. FOK-nya juga udah diketahui, berarti yang belum diketahui apa? S aksen OB-nya. Maka kalian harus mencari berapa sih S aksen OB-nya. Ada S aksen OB, ada FOB, ada SOB ya. Jadi gunakan apa? Rumus yang biasa yaitu 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Cuma ditambah OB-OB-nya aja ya. Menunjukkan bahwa dia lensa objektif. Oke. Setelah itu ya kita baru masukin ke angkanya. Dimana 1 per 1 ya. Sama dengan 1 per 1,5 tambah 1 per S aksen OB. Sehingga ya S aksen OB-nya adalah 1,5 per 0,5. Selanjutnya boleh dikerjakan sendiri ya. Dan kemudian itu sebagai tugas kalian untuk di Edmodo. Terima kasih. Teropong. Ya, teropong atau teleskop. Pernah dengar ya? Pernah dengar nih. Ya, di mana teropong atau teleskop itu sama atau beda? Ya. Untuk teropong ya seperti ini itu kegunaannya luas ya. Tapi kalau teleskop itu lebih ke perbintangan. Ya bagi yang mau melihat bintang-bintang di langit sana, bisa menggunakan teleskop atau namanya teropong bintang ya. Kemudian teropong atau teleskop ini ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis yaitu teropong bias dan teropong pantul. Apa itu teropong bias? Apa itu teropong pantul? Ya. Untuk teropong bias, lihat di sini kalimatnya saja sudah bias, berarti mengalami pembiasan. Yang mengalami pembiasan adalah lensa. Jadi teropong bias adalah teropong yang terdiri dari beberapa lensa. Sedangkan untuk teropong pantul adalah teropong yang terdiri dari, ya karena pantul tadi memantulkan cahaya, berarti menggunakan cermin. Ya, berarti teropong yang terdiri atas cermin dan juga lensa. Oke, ya di sini Miss akan bahas dulu mengenai teropong bias ya. Jadi ada 4 jenis teropong bias yang perlu kalian ketahui, yaitu ada teropong bintang, bumi, prisma, dan panggung. Oke. Untuk teropong bintang, ya bisa kita lihat di sini.
Teropong bintang ini ada dua lensa cembung ya, ada okular dan objektifnya ya. Untuk yang di mata itu adalah okular, sedangkan untuk yang melihat benda objektif ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk jika kan ingin melihat bintang dengan jelas ya bisa menggunakan ini, teropong bintang atau teleskop ya. Tapi biasanya kemarin pas menentukan untuk hilal, menentukannya puasa di tanggal 1 Ramadan, itu biasanya para umat muslim menggunakan teropong bintang ini ya untuk menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan ya. Mulainya umat muslim untuk berpuasa ya. Jadi bayangan terakhir yang terbentuk pada teropong bintang ini adalah maya, terbalik dan juga diperbesar. Yang kedua adalah bumi, ya teropong bumi. Teropong bumi ya seperti ini bentuknya ya. Seperti biasa juga terdiri dari 3 lensa, ada lensa okuler dekat mata dan lensa objektif untuk melihat benda. Di tengah-tengah antara lensa objektif dan lensa okuler ada lensa pembalik. Ya, lensa pembalik di sini. Karena itulah untuk teropong bumi bentuknya lebih panjang. Ya. Sedangkan teropong prisma ini gambarnya. Gimana? Hampir sama ya. Tapi ada bedanya dong. Ya, di sini kita bisa lihat juga sama terdiri dari 3 lensa, yaitu lensa okuler ya dan juga lensa objektif, tapi tengah-tengahnya diganti dengan namanya 2 prisma. Ya. Ya, karena itu ininya jadi lebih pendek, nggak panjang seperti teropong bumi ya. Karena itu biasanya ini digunakan untuk periskop ya pada kapal selam untuk memantau keadaan di atas laut. Oke. Kemudian terakhir adalah teropong panggung. Ya, bagaimana teropong panggung? Ya. Teropong panggung, ya siapa yang pernah ke teater atau pernah menonton film yang ada dia ke acara teaternya, ya, yang akhir-akhir ini lagi ngehits kayak Vincenzo ya, dimana dia lagi melakukan pertunjukan, ya melihat pertunjukan dari si bos bubble-nya ini, ya grup bubble, dia berada di atas balkonnya dari ini teater untuk melihat jelas orang di bawah, dia biasanya menggunakan namanya teropong panggung ya, yang berada di atas itu yang biasa digunakan oleh orang-orang di atas letaknya itu untuk melihat yang di bawah ya. Biasanya mereka menggunakan nama teropong panggung. Oke, karena itu namanya teropong panggung ya, teropong yang ada di panggung sandiwara. Oke, ya di sini rumus perbesaran bayangan ya, kita sudah masuk aja ke rumus-rumus nih. Untuk rumus perbesaran bayangan pada bintang ya, pada teropong bintang ini rumusnya. Untuk mata tak berakomodasi M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum M sama dengan FOB per SOK. Untuk rumus panjangnya ya, panjang dari teropong. Mata tak berakomodasi dengan syarat sekian ya, SOK-nya sama dengan FOK, maka rumusnya D sama dengan FOB tambah FOK. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum rumusnya adalah D sama dengan FOB tambah SOK. Ya, ini untuk teropong bintang. Untuk teropong bumi. Teropong bumi itu rumusnya sama perbesarannya ya, M sama dengan FOB per FOK, sama dengan untuk bintang. Tapi untuk panjangnya itu berbeda karena dia punya lensa pembalik ya. Jadi tak berakomodasi ini rumusnya D sama dengan FOB tambah 4 FP. FP ini adalah lensa, fokus lensa pembalik ya. Ditambah FOK. Sedangkan untuk mata yang berakomodasi maksimum ya. Jadi untuk bagi mata yang berakomodasi maksimum untuk menentukan rumus panjang teropong bumi adalah D sama dengan FOB tambah 4 FP tambah SOK. Untuk rumus panjang teropong panggung adalah D sama dengan FOB dikurang mutlak FOK. Oke, begini rumusnya dan teropong pantul yang kita bahas ya. Kita ketahui teropong pantul itu terdiri ya menggunakan cermin karena untuk memantulkan cahaya ya. Tetap menggunakan lensa, tapi di sini dia menggunakan cermin cekung yang besar ya. Di mana fungsinya itu sebagai pemantul ya. Kenapa dia buat seperti ini ya? Alasannya kita bisa lihat cerminnya mudah dibuat dibanding lensa. Cermin tidak mengalami namanya aberasi, benar ya, dan cermin lebih ringan daripada lensa. Oke. Contoh soal. Sebuah teropong bintang dengan fokus objektif 100 cm digunakan oleh orang tanpa akomodasi. Jika perbesaran yang dialami sebesar 25 kali, maka panjang teropong adalah
Buat diketahuinya dulu, ya fokus objektif berarti FOB 100 cm. Perbesaran yang dialami berarti M-nya sama dengan 25 kali. Pertanyaannya berapakah panjang teropongnya? Ya, oke, sampai di sini silahkan dikerjakan. Kalau kurang paham boleh tanya Miss ya. See you, bye-bye.